Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan materi akidah Islam tentang hari kiamat. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Akidah Islamiyah adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kepada qadar dan qadar, baik buruk keduanya dari Allah. Sedangkan makna iman itu sendiri adalah pembenaran yang bersifat pasti atau tasdiqul jazm, yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil atau bukti. Bersifat pasti artinya 100% kebenaran atau keyakinannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sesuai dengan fakta artinya hal yang diimani tersebut memang benar adanya dan sesuai fakta, bukan diada-adakan atau misalnya keberadaan Allah, kebenaran Al-Quran, wujud malaikat, dan lain sebagainya. Muncul dari satu dalil artinya keimanan tersebut memiliki hujah atau dalil tertentu. Tanpa dalil, sebenarnya tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaumul qiyamah yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Kapan sih kiamat itu akan terjadi? Sesungguhnya tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui nama-nama hari kiamat, yaitu yang pertama ada Yom Al-Kiamat, yaitu hari kebangkitan, Al-Sa'at, yaitu waktu, Yom Al-Akhir, artinya hari akhir, Yom Al-Din, yaitu hari akhir agama, Yom Al-Fasl, yaitu hari keputusan, Yom Al-Hisab, yaitu hari perhitungan, Yom Al-Fats, yaitu hari pengadilan, Yom Al-Talak, yaitu hari perpisahan, Yom Al-Jam'i, yaitu hari pengumpulan, Yom Al-Khulud, yaitu hari kekekalan, Yom Al-Khuruj, yaitu hari keluar, Yom Al-Ba'd, yaitu hari kebangkitan, Yom Al-Hasrat, yaitu hari penyesalan, Yom Al-Tanad, yaitu hari pemanggilan, Yom Al-Azifat, yaitu hari mendekat, Yom Al-Takhabun, yaitu terbukanya aib, Yom Al-Wa'id, yaitu hari janji akan disiksa, Yom Al-Azim, yaitu hari agung, Al-Yom Al-Mashhud, yaitu hari penyaksian, Al-Qari'at, yaitu bencana yang menggetarkan, Al-Khosiyat, yaitu bencana yang tak tertahankan, Al-Sahat, yaitu bencana yang memilukan, Al-Tamat Al-Kubra, yaitu bencana yang melanda, Al-Haqqat, yaitu kebenaran yang besar, Al-Waqi'at, yaitu peristiwa besar. Iman kepada hari kiamat. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Seperti firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Ini adalah rahasia Allah. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Tanda-tanda hari kiamat.
Berikut ada 10 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tandanya akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang kedua, Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Ketiga, Nabi Isa alaihi salam memimpin dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Yang keempat, Yajuj dan Majuj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang kelima, matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Yang keenam, dabbah, binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan adanya hari kiamat. Ke-8, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. 9, terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dan yang terakhir, 10, kehancuran Ka'bah. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa setelah hari kiamat. Ada banyak peristiwa yang akan dilewati oleh manusia setelah melalui hari akhir. Dimulai dari Yaumul Barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, hingga masuknya ke surga dan neraka. Yang pertama, Yaumul Barzah. Yaumul Barzah disebut juga dengan alam barzah, yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia, sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Di dalam alam barzah, manusia yang meninggal akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa yang berulang dalam Islam akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh, insya Allah akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Yang kedua, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as merupakan hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anassamata atiyatu la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 7. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar merupakan hari di mana dikumpulkannya seluruh umat manusia yang dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian, semua manusia tersebut menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, yaumul hisab. Selanjutnya, yaumul hisab yakni hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan pun yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yang kelima, yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari penimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Namun, apabila amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Na'udzubillah. 6. Sirat. Sirat merupakan jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini, telah dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Yang ketujuh, syafaat. Syafaat ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang selama hidupnya beriman, Islam, bertakwa, dan selalu memperbanyak amal baik. Yang kedelapan, surga dan neraka, yaitu tempat balasan bagi umat manusia. Surga merupakan balasan bagi hamba Allah yang beriman dan soleh atau soleha, serta mendapatkan ridhonya. Neraka merupakan balasan bagi umat manusia yang selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengingkari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berkeyakinan kuat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan yang setimpal. Allah Maha Adil, sehingga setiap amal kebaikan meski hanya sebiji zarah akan dibalas oleh Allah, dan amal keburukan meski sebiji zarah akan tetap menuai akibat yang setimpal. Yang kedua, barang siapa yang iman kepada hari akhir tentunya akan berusaha tidak berbuat kebatilan, di mana mereka akan terus membiasakan diri untuk berperilaku terpuji dan jauh dari sikap tercela. Yang ketiga, yakin bahwa janji Allah pasti benarnya, sehingga orang yang iman pada hari akhir tidak akan puas dengan amalnya. Selain itu, mereka juga akan tetap optimis dan tawakal meski ditimpa ujian. Yang keempat, terus beramal untuk kehidupan kekal di akhirat, sehingga orientasi orang yang iman kepada hari akhir bukanlah dunia. Yang kelima, berlapang dada atas setiap ketentuan, sehingga tidak ada keluhan, karena yakin bahwa manusia diciptakan untuk diuji tentang bagaimana cara kita mengusahakan yang terbaik sebagai hamba yang benar-benar ikhlas dengan ketentuannya. Yang keenam, tidak berat memberikan sebagian harta yang merupakan hak orang lain, di mana iman pada hari akhir akan membuatnya rajin bersedekah. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah beriman pada hari akhir yaitu beriman kepada adanya kebangkitan dan dihimpunankannya manusia. Setelah kematian seluruh manusia, Allah Azza wa Jalla kemudian menghidupkan kembali orang-orang dari kubur. Urutan peristiwa dihitung sejak wafatnya Imam Mahdi. Kemudian, Nabi Isa akan berhaji dan setelah itu beliau juga wafat. Kemudian, seluruh ulama mursyid dan mujtahid juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama Islam akan benar-benar dicabut secara sempurna dan hilang dari muka bumi. Yaumul al-Hisab artinya hari perhitungan atau penghakiman amal baik dan amal buruknya manusia. Setelah berada di masyar, selanjutnya mereka satu persatu dihisab. Sebelum memasuki surga atau neraka, manusia akan melewati Shirat, yaitu jembatan yang direntankan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia. Orang beriman akan berjalan melalui Shirat sesuai dengan amalan mereka, sedangkan orang kafir langsung masuk dalam neraka tanpa melewati Shirat. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.